Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ansor Ranting Kalipuro. Semoga informasi yang kami sajikan ini manfaat untuk kita semua. Jangan lupa dibantu subscribe and like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser, Barisan Serbaguna, sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G30 SPKI, peran Ansor sangat menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama NU dari situasi, konflik, internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU PPNU, Pemuda NU PNU, dan Ansorun Nahdlatul Ulama ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab, ulama besar, sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO, yang kelak disebut GP Ansor, harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO GP Ansor. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 atau tanggal 24 April tahun 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain, Ketua HM Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris H. Ahmad Barawi dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut BANSER, Barisan Serbaguna. Dalam Kongres 2 ANO di Malang tahun 1937. Di kongres ini, BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Mo. Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi. Tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres 2 ANO di Malang tersebut adalah didirikannya BANU di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga ANO terutama yang menyangkut soal BANU. Pada masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO.
Setelah revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949 usai, tokoh ANO Surabaya, Mo. Cusaini Tiwai, melempar mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI kala itu. Maka pada tanggal 14 Desember tahun 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor kini lebih populer disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang tingkat kabupaten kota, di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah tingkat provinsi, hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus BANSER, Barisan Ansor Serbaguna, yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Dari berbagai sumber. Demikianlah informasi seputar sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor yang dapat kami rangkum, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini sebanyak mungkin supaya banyak yang mengetahui bagaimana berdirinya Gerakan Pemuda Ansor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.